berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Senang sekali kembali saya Ilham dan Tahdir menemani Anda. Dan setiap hari Kamis seperti biasanya kita akan berbincang tentang perbisnisan lah kayak gitu ya dalam bisnis talk. Dan tema pagi hari ini untuk edisi Kamis 7 Oktober 2021 menarik sekali ya, family business. Nah, family business ini gimana ya? Saat ini cukup banyak begitu ya, dan yang menarik dalam family business ini adalah ketika kita dihadapkan pada sebuah konflik di mana kita harus profesional atau memilih kekerabatan, lebih cenderung ke sisi internalnya, ya kan? Kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi sulit seperti ini ya. Kalau misalnya kita harus memilih profesional, itu berarti mungkin ada yang kita korbankan gitu kan. Begitu juga kalau kita memilih satu di antara lawan dari profesional itu sendiri, yaitu kegerapatan, ya kan. Nah, kadang-kadang juga ada permasalahan yang timbul, misalnya dari keluarga ini ada semacam konflik ya, sehingga bisa membuat hubungan itu antar saudara jadi agak renggang gitu. Ini agak sulit kan gitu ya. Kemudian misalnya ya, kalau memang ini ada bisnis yang sudah terjalin gitu ya, dalam arti sudah terbangun dengan baik. Kemudian kalau misalnya memang ada semacam generasi penerusnya, nggak masalah ya. Kalaupun toh ada generasi penerusnya, ya ini kadang-kadang muncul konflik lagi. Misalnya harus saya serahkan kemana ya, ke A, ke B, atau ke C gitu kan. Kalau misalnya ketiga-tiganya pingin, atau dibagi tiga-tiganya gitu, kan nggak mungkin deh gitu kan. Nah, nanti kita coba kupas pada expertnya, Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Hari ini kita bicara tentang family business, business game with family ya, seperti apa. Dan seperti biasanya juga program ini juga disiarkan secara serentak di 4 LPPL Radio Jawa Timur, yakni RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, Praja Angkasa Trenggalek, dan tentunya Suara Sidoarjo ya. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Coach Humphrey Rusli. Selamat pagi Mas Ilham. Oke, kabar baik ya? Syukur, sehat-sehat semua ya. Oke, baik. Nah, ini saya yakin pasti tema kali ini yang juga termasuk yang ditunggu-tunggu gitu ya oleh sahabat-sahabat Suara Sidoarjo, karena bagaimanapun juga family business ini ada enaknya dan juga kalau nggak enaknya itu bikin apa ya? Maksudnya itu gimana? Orang-orang itu bilang begini, kalau kain itu sudah sobek, dijahit, itu tidak seperti baru. Jadi ada jahit-jahitannya gitu loh. Permasalahannya itu bisa dianalogikan kayak begitu. Jadi hubungan antar keluarga itu meskipun sudah baik, tapi kalau sudah ada jahit-jahitannya, itu kelihatannya nggak glowing gitu, nggak celing lagi gitu ya. Mungkin ini bisa disampaikan dulu tentang family business ini seperti apa, kemudian apa-apa saja yang harus kita perhatikan dalam membangun bisnis keluarga. Untuk memulai bisnis keluarga ini bagaimana, dan apakah memang harus kita dalam arti membuat bisnis keluarga ini melibatkan keluarga yang bagaimana, yang dekat saja atau yang mungkin agak jauh-jauh juga direkrut atau seperti apa gitu. Silakan Coach Humphrey. Ya, thank you Pak Ilham. Saya mengangkat topik ini karena ada dua sebab ya. Satu adalah karena mayoritas menurut statistik lebih dari 95% perusahaan di Indonesia itu adalah berbasis family business. Jadi lebih dari 95%, itu bisa di-search di Google sendiri ya. Dan itu banyaknya berarti luar biasa. Artinya mayoritas hampir semuanya itu bisnis keluarga. Yang 5%, yang kurang dari 5% itu adalah korporat. Perusahaan-perusahaan yang dilandaskan oleh dasar pemimpinnya adalah bukan
pemimpinnya tidak memiliki hubungan darah, ya, semuanya profesional. Tapi 95% itu berbasis family business. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah ada kesalahpahaman di dalam mengelola bisnis keluarga karena yang dianggap lebih penting kalau nggak uangnya atau adalah kekerabatannya. Ini adalah ekstrim yang menurut saya perlu dilurusin. Jadi ada dua kelompok, yang satu adalah bilang yang penting kan duit, ya, yang penting uang. Jadi kalau tidak perlu diakurkan, artinya kalau memang berkelahi tidak apa-apa, yang penting kita sepakat bahwa yang penting uangnya dalam bisnis. Di kelompok satu lagi yang ekstrim ke kanannya adalah mengatakan uang nggak penting, yang penting adalah kekeluargaan dan harmonis. Ini dua ekstrim ini sama-sama merasa benar, tapi menurut saya, sekali lagi menurut saya, ada kesalahpahaman yang perlu dilurusin. Jadi ada dua, ya. Satu adalah karena lebih dari 95% bisnis keluarga itu bisnis Indonesia itu berbasis bisnis keluarga, dan yang kedua adalah karena ada dua kubu yang selalu berantem, gitu ya. Ujung-ujungnya yang penting duit lah, ya, yang penting kita bisnis uang lah. Jadi kan kalau keluarganya berantem ya nggak apa-apa, namanya juga bisnis. Nanti kalau setelah jam bisnis berakhir, office hour selesai, kan akur lagi. Yang satu lagi bilang, nggak bisa dong, yang penting kan kekeluargaannya, bukan duitnya. Nah, mari kita lurusin sekarang. Guys, teman-teman, pendengar Suara Sidoarjo yang budiman, kita perlu tahu bahwa yang namanya bisnis keluarga itu dasarnya adalah dalam bisnis. Nah, jadi sekali lagi, saya mau katakan ini supaya kita paham bahwa yang sebetulnya dikatakan dengan bisnis keluarga itu adalah definisinya bisnis yang dijalankan oleh anggota-anggota, di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan kekeluargaan, suami istri. Itu bisnis keluarga, adik kakak, itu bisnis keluarga, cucu kakek, itu bisnis keluarga, saudara laki, saudara perempuan, itu bisnis keluarga, sepupu, ponaan, dan seterusnya. Itu namanya bisnis keluarga. Nah, bisnis keluarga juga bisa dikembangkan menjadi bisnis pertemanan, yaitu antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Ini juga sebetulnya masih dalam ranah bisnis keluarga, walaupun bukan keluarga inti dan dalam sedarah gitu, ya, kandung, tapi ini juga masuk kategori bisnis keluarga pertemanan, ya, teman-teman. Nah, ini supaya paham. Nah, jangan, by the way, jangan sampai salah paham ya, karena ada keluarga bisnis, Mas Ilham. Itu lain lagi. Keluarga bisnis itu adalah dalam satu bisnis, dalam satu keluarga ada banyak bisnis. Bapaknya bisnis tembakau, istrinya bisnis kecantikan, anak yang pertama bisnis food and beverage, makanan, anak yang kedua bisnis pabrik kain. Nah, itu adalah contoh keluarga bisnis. Nah, yang kita bahas adalah bisnis keluarga, bukan keluarga bisnis. Oke, nah keluarga bisnis itu lain urusannya, biasanya nggak terlalu banyak dibahas karena memang nggak ada urusannya, ya. Diperlakukan sebagai independent bisnis. Nah, oke, menurut saya, ya, jadi langsung to the point ini, ya, teman-teman bisa disimak, dipahami, direnungkan. Kalau cocok silakan dipakai, kalau nggak cocok ya sudah, supaya jadi referensi aja, ya, jadi referensi aja. Bisnis keluarga ini sebetulnya harus disamakan. Ini kalau saya mengkurs bisnis keluarga, ya, harus disamakan yang namanya bisnis lifestyle-nya dulu. Saya ulangi lagi. Bisnis keluarga, ketika saya mengkurs keluarga yang punya bisnis dan bisnisnya itu stakeholders-nya adalah hubungan darah atau pertemanan, selalu saya tekankan, how is your business lifestyle? Apakah sealiran apa tidak? Contohnya gini paling gampang, ya. Kalau kita punya bisnis, atau gini deh, saya pakai yang non-bisnis dulu supaya gampang. Kalau saya dan Mas Ilham sukanya adalah olahraga, fitness, lari, kemudian atletik. Saya sukanya tidur, makan, nonton, pokoknya menggemuk gitu, ya. Ya nggak cocok lah kita. Lifestyle kita beda, ya. Lifestyle kita beda, akibatnya ketika saya dan Mas Ilham ini kemudian dipertemukan, ya nggak cocok. Nah, kita tidak sampai cekcok karena kita tidak ada kepentingannya harus sealiran. Di dalam bisnis, masalahnya kalau nggak sealiran, cekcok. Kenapa? Karena urusannya adalah kerugian finansial atau ego. Nah, kalau saya dengan Mas Ilham beda aliran, satunya Mas Ilham suka healthy lifestyle, saya sukanya yang easy going lifestyle, saya naik sendiri, makan saya naik sendiri, nggak ada aturannya, maka kita nggak sampai cekcok.
Kecuali pada saat jam-jam di mana kita harus sepakat mau makan apa, mungkin akan cekcok, mungkin akan ribut gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi di dalam healthy lifestyle itu sama dengan bisnis lifestyle. Ini kemarin baru saya upload di Instagram saya. Bahwa kalau kita fokus ke bisnis lifestyle, lifestyle itu adalah gaya hidup bisnis kita, maka kita akan lebih besar kemungkinan sukses dibandingkan fokus ke hasil bisnis atau bisnis result. Ya, kita lebih banyak fokus ke bisnis lifestyle itu lebih sukses daripada kita fokus ke bisnis result. Kenapa? Karena kalau kita hanya fokus ke bisnis result, maka kita capek. Result atau hasil itu tidak serta-merta keluar hanya karena kita berupaya. Berita kurang bagusnya adalah kita tidak serta-merta dapat hasil hanya karena kita berupaya. Loh kan gak enak toh. Katanya orang kalau berusaha itu kan dapat hasil. Kalau dalam bisnis, berusaha itu tidak pasti dapat hasil. Karena itu kalau kita mau berhasil dalam bisnis, kita harus fokus ke lifestyle atau gaya hidup sehari-hari. As we live and breathe. Setiap hari kita hidup dan bernapas, itu lifestyle-nya adalah berbisnis. Nanti saya jelaskan apa itu lifestyle bisnis, definisinya apa. Nah kalau kita fokus ke lifestyle, Mas Ilham bangun pagi, otomatis jogging. Loh, Mas Ilham cari apa nih kok jogging? Cari udara segar. Ya memang sudah rutin seperti ini, Coach. Oh biar six pack ya? Ya kalau dapat syukur, kalau enggak ya memang saya seperti ini, Coach. Oh itu lifestyle sudah. Ya, pagi jogging 5 kilo, ya, pulang meditasi. Waduh, ya. Itu kan kemudian baca buku, ya, kemudian diskusi tentang agama. Loh, itu kan lifestyle. Itu lifestyle yang tidak peduli ujungnya kemana, yang penting dilakoni dan menikmati ketika melakukan. Ini perhatikan, ketika kita menikmati melakukan seperti itu, ya inilah justru yang membawa hasil. Sedangkan saya yang tidak peduli lifestyle, yang penting kalau saya lari biar apa? Biar kurus, biar apa? Biar six pack, biar apa? Biar keren, biar lama-lama capek saya. Karena apa? Six pack tidak kunjung, one pack terus perut saya. Dan yang kedua adalah saya tidak kurus-kurus, misalkan katanya. Oh, tidak kurus-kurus. Nah, kan lama-lama capek Mas Ilham. Nah, ini gambarannya bahwa kalau fokus ke lifestyle-nya, hasil itu mengikuti. Kalau kita fokus ke hasilnya, kita depresi. Oke, kembali ke bisnis keluarga. Kalau kita sudah paham, oh itu toh, maksudnya bisnis lifestyle seperti itu. Kalau kita tidak sealiran, ini yang perlu disealirankan dulu atau di-alignmentkan dulu, diselaraskan dulu. Lifestyle-nya seperti apa? Satu, ada klien saya ini ya, pengusaha family business, ada yang saudara tetuanya itu sukanya adalah database. Semua keputusan diambil berdasarkan riset pasar dan data. Saudara perempuannya sukanya adalah yang penting semua dijualin. Ketemu orang dijualin, ketemu orang dijualin, ketemu orang tawarkan. Pokoknya proposal terus, kerjaan tiap hari itu bikin proposal. Nah kedua saudara ini itu berantem. Kok bisa berantem? Nah yang kakaknya bilang, kalau kamu tidak punya data yang kuat, jangan kasih penawaran, percuma. Ngabis-ngabisin tenaga. Yang perempuan bilang, ngapain dipikir-pikir, yang penting semua orang itu punya hak membeli produk kita, atau produk kita ini produk yang bisa dinikmati banyak orang. So guys, ini salah satu cekcok yang paling gampang ditemukan dan paling lazim ditemukan. Beda style dalam menjual, beda style dalam memberikan penawaran, atau beda style dalam mendapatkan konsumen. Nah kalau kita ingat, ada dua kiblat toh. Kiblat pertama tadi yang saya katakan, satu fokus ke uang, sudahlah, yang penting duit aja, gitu kan? Mau beda kiblat, beda aliran, tidak masalah, yang penting UUD, ujung-ujungnya duit. Satu lagi kiblat mengatakan, yang penting relasi. Ya udahlah, kakaknya ngalah lah, ya, adiknya aja yang diberi kesempatan, atau adiknya ngalah, kakaknya aja yang dituruti cara berjualan, cara berbisnisnya. Nah, saya punya jawaban yang ketiga. Jangan fokus ke duitnya, jangan fokus ke kekerabatan hubungannya, tapi fokus untuk menentukan kedua orang saudara ini, kakak dan adik perempuan, tolong diselaraskan. Bisnis kita ini lifestyle-nya yang mana? Jadi dua-duanya ini
itu harus tunduk sama bisnis lifestyle yang ditentukan. Ya, jadi anggap aja bisnis lifestyle itu adalah bosnya. Semua manajemen, semua anggota keluarga itu tunduk ke lifestyle yang ditentukan bersama. Gitu ya. Jadi bukan berkelahi tidak apa-apa, yang penting berhasil, ujung-ujungnya duit. Juga bukan yang penting kekerabatan salah satu suruh ngalah. Nah, biasanya orang milih yang kedua. Udahlah, yang ngalah salah satu ngalah lah. Akhirnya kita bagi tugaskan, kamu bagian finance, kamu bagian counting, kamu bagian selling, udah jangan ikut-ikut. Ya, bisa dilakukan, bisa. Ya, kadang-kadang saya pun melakukan itu ke klien saya, udah dibagi aja supaya nggak ribut. Tapi itu tidak ideal. Yang lebih ideal adalah semua stakeholder sepakat, lifestyle aliran bisnis kita ini yang mana. Dan sekali disepakati, semua tunduk. Tidak peduli itu yang sepakat itu yang sealiran, atau yang nggak sepakat itu yang sealiran. Nggak ada masalah. Yang penting aliran perusahaan ini mau dibuat kemana, kemudian semuanya tunduk ke lifestyle bisnis itu. Nah, itu yang lebih tepat. Sehingga kita ini bekerja berdasarkan lifestyle-nya bisnis. Bukan lifestyle-nya saya. Bukan apa kata saya, apa mau saya. Nah, kalau bisnis keluarga bisa ditarik ke bisnis lifestyle yang jadi utamanya dan dipertahankan oleh stakeholders sepakat, maka bisnis ini punya chance untuk sukses sangat tinggi dibandingkan kalau masing-masing stakeholders memiliki lifestyle cara sendiri, kemudian tidak mau mengutamakan satu bisnis lifestyle yang kuat, yang dijadikan sebagai pedoman utama. Jadi ada kitab haluan negara, KUHP, ada kitab undang-undang haluan negara gitu ya. Jadi ada haluannya yang kita tentukan. Nah, ini jarang dibahas, Mas Ilham. Ya, banyak orang bicara masalah bisnis keluarga itu fokus ke teknik bisnisnya saja atau relationship saja. Oke. Coach Humphrey tadi mengatakan bahwa dalam bisnis membangun bisnis keluarga itu memang yang dibutuhkan pertama kali itu adalah gaya hidup yang sealiran ya, untuk menentukan bisnis apa sih yang harus kita kelola gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak sealiran, menurut Coach Humphrey tadi tidak bisa. Kalau misalnya nih memang ini terjadi ya, ada A yang demikian, B yang demikian. Kalau misalnya dicari jalan tengahnya, apa memang belum bisa, atau mungkin ada kalau misalnya bisa, tapi hasilnya nanti nggak maksimal, atau seperti apa, Coach? Kalau misalnya demikian. Ya, bagus, pertanyaan bagus, Pak Ilham, Mas Ilham. Jadi intinya adalah yang dimenangkan adalah bisnisnya. Jadi supaya nggak salah Pak. Yang diutamakan adalah kepentingan bisnisnya untuk long term, bukan kepentingan uang sekarang atau kepentingan lifestyle dari salah satu stakeholders. Jadi pada saat saya membantu pengusaha berbisnis di dalam sebuah keluarga, ada banyak stakeholdersnya yang ikut dalam bisnis yang sama, maka saya selalu katakan, coba kita duduk tenang, berpikir rasional, dan saya punya panduan listnya ya ketika saya meng-coach, apa saja yang dibutuhkan bisnis. Bisnis ini individual, hidup, makhluk hidup, yang sebetulnya dengan genre, dengan alirannya, dengan bisnisnya, ya ada kategori kan, ada F&B, ada industrial, ada manufacturing, ada jasa, segala macam. Itu sudah punya kiblatnya seperti Mas Ilham. Ada alirannya yang perlu kita ikuti. Biarkan bisnis itu yang menentukan bisnis lifestyle-nya seperti apa, kemudian kita mensupport dari bawah. Jadi kalau nggak cocok di mananya, itu sebetulnya bukan kita yang kemudian saling mencocokkan antara satu stakeholder dengan stakeholder lain, tapi kita mencocokkan ke bisnis ini mau dibawa kemana. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau kita berantem nih, si A sama si B berantem, pok berantem gitu ya. Sebenarnya saya tanya, kalian ini berantem itu supaya salah satu merasa benar, yang lain jadi kalahkan, atau kebalikannya, atau Anda ini sebetulnya berantem mencari bisnis ini mau dibawa kemana? Artinya bisnis ini dimenangkan atau Anda egonya yang dimenangkan. Nah, kalau jawabannya adalah bisnis yang dimenangkan, maka itu perdebatan yang baik. Karena kita berdebat sebenarnya bisnis ini mau dibawa kemana. Kalau kita sepakat di ujungnya bisnis ini mau dibawa kemana, ya maka tidak ada lagi urusannya ego. Yang penting adalah bisnisnya dimenangkan. Gitu ya. Artinya bisnis ini dimenangkan untuk jangka panjang. Walaupun mungkin sekarang terkesan
sebetulnya benar saya jualan dulu yang dapat uang. Ya, saya nggak bilang nggak boleh loh ya, boleh aja kita, terutama pada saat kemarin, pada saat pandemi, semua orang butuh uang, apapun dijual yang penting halal gitu kan. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau kita gaya style kita menjual itu tidak sealiran dengan bisnis kita untuk long term benefitnya, sehingga ini menjadi misalignment, tidak selaras, ini berbahaya. Contoh paling gampang gini lah ya, Anda punya bisnis katakanlah pabrik makanan, ya, pabrik makanan kaleng gitu ya, canned food. Nah, kemudian Anda jualan ke mana? Jualan ke toko-toko segala macam ya. Nah, tapi toko-toko itu kemudian bilang kalau saya bisnis itu atau makanan saya itu harus segar semua, harus fresh semua. Kemudian karena kita berbisnis di canned food, kita mikir-mikir, ya udahlah daripada kita nggak dapat omset, kita ubahlah canned food menjadi fresh food. Ini contoh yang paling ekstrim, paling aneh ya, paling edan. Tapi supaya teman-teman paham, canned food itu makanan kaleng, preserved food, makanan yang diawetkan, makanan yang ada zat pengawet. Sedangkan fresh food itu adalah makanan yang sifatnya segar dari alam. Tapi kadang nggak banyak orang mau, misalkan nggak banyak toko yang mau bilang, saya nggak mau yang canned food, konsumen saya banyak yang fresh food. Karena kepingin kebelet closing, ya udahlah pabriknya diganti, kita produksi fresh food aja. Karena fresh food juga lebih baik, lebih sehat. Akhirnya kita berpikir, iya ya ngapain ya kita punya bisnis ini jualannya kok makanan kaleng yang mengandung banyak garam, banyak gula, banyak kurang baik. Nah ini kepentingan bisnisnya runtuh hanya karena kepentingan uang sesaat. Saya tidak menyarankan kita ekstrim seperti ini sampai kita melanggar agama bisnis kita, gitu ya, melanggar aliran bisnis kita bahwa kita adalah spesialis canned food, ya, makanan olahan yang mengandung zat pengawet. Dan tentu bukan berarti baik atau buruk. Ini bisnis. Ya kalau bisnis itu berarti selama ada demand, selama kita tidak melanggar hukum, selama kita tidak menyalahi aturan pemerintah dan agama, selama kita memberikan manfaat yang baik, dan selama kita tidak menipu, itu bisnis. Maka kita harus mempertahankan pola bisnisnya. Jangan gara-gara market bilang, wah canned food itu tidak bagus, kita perlu yang fresh food dan market saya butuh fresh food. Ya berarti salah pasar, jangan maksa. Nah, ini kadang-kadang kelihatannya seperti idealis, tapi sebetulnya justru saya ini mau teman-teman pragmatis. Bisnisnya mau dibawa kemana, kita support bisnisnya. Jangan support idealisme ego kita, jangan support idealisme pendapat kita pribadi, jangan support apa kata buku. Harusnya buku bisnis itu harusnya melayani masyarakat, harus seperti apa. Dan akhirnya idealisme yang seperti ini ketika nggak cocok di bisnis kita, dipaksakan malah bubar semua. Oke. Ya, Coach. Nah, kalau misalnya ujung-ujungnya bubar, tentu kan ada beberapa faktor ya. Mungkin satu di antaranya itu adalah konflik yang berkepanjangan dan belum ada solusi gitu. Nah, saya ingin tahu nih, kira-kira sebenarnya konflik apa saja sih yang biasanya ada dalam bisnis keluarga? Kemudian bagaimana kita meminimalkan timbulnya konflik-konflik ini? Kemudian apa saja sih sebenarnya harus kita perhatikan, misalnya dalam hal prosedur, nah kayak gitu-gitu. Kemudian mungkin konflik ini timbul ketika dalam pembagian keuntungan misalnya ya, atau mungkin juga tadi ada perbedaan pandangan ya, mendahulukan egonya dan sebagainya. Nah, konflik-konflik seperti ini bagaimana Coach agar kita dalam arti semua paham deh gitu loh, sehingga konflik ini bisa diminimalisir. Nah kayak gitu. Ada dua jenis konflik ya. Konflik yang sifatnya teknis. Kita sepakat dengan tujuan bisnis kita, tapi cara yang saya lakukan cara A dan cara yang dilakukan oleh saudara saya cara B. Tapi dua-dua menuju ke titik yang sama. This is good. Yang nggak bagus adalah kalau beda konflik kayak tadi ya, canned food dengan fresh food, itu beda juga, beda aliran. Ya kalau mau bikin bisnis baru, bikin anak perusahaan baru, jangan fokus ke satu brand kemudian bercabang satu selatan, satu utara gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa saja konflik yang terjadi, yang pertama adalah konflik yang kepentingan ya, kepentingan manusia. Jadi bukan kepentingan bisnis tapi kepentingan manusia. Ya saya senang kok senang ya. Saya sering melihat teman-teman itu kalau berkonflik itu ketika saya analisa, ternyata ini konflik kepentingan pribadi bukan kepentingan bisnis. Ya kepentingan pribadi itu seperti apa? Saya mau diakui lebih hebat, saya mau diakui lebih kompeten, saya mau diakui lebih
bersumbangsih terhadap bisnis dibandingkan kamu ya. Atau kepentingan konflik kepentingan derajat atau senioritas. Saya kakakmu ya, saya suaminya, masa istrinya lebih dianggap hebat sama anak buah? Nggak boleh dong, harus suaminya gitu ya. Atau kebalikannya, istrinya merasa kamu itu jadi suami kok kurang wibawa. Sini tak ajarin gimana cara wibawa, membangun wibawa. Ini selalu terjadi konflik kepentingan. Yang sebetulnya ujungnya adalah konflik kepentingan manusiawi. Ego kita kepingin diakui, kepingin dihargai, kepingin martabat kita diangkat, kepingin dianggap hebat, kepingin mendapatkan porsi lebih banyak ke nafsu lah ya, nafsu ambisi pribadi. Ya, itu konflik pertama. Konflik kedua, saudaranya ini adalah konflik kepentingan uang, finansial. Ya, jadi kalau kita lihat bedanya antara apa? Jadi kalau yang pertama ini lebih banyak egonya, kepingin diakuinya. Yang kedua itu adalah karena memang mau dapat uang lebih banyak, nggak penting ego, yang penting bagianku lebih banyak karena saya butuh lebih banyak. Mungkin dia punya kepentingan pribadi lebih banyak, saya uangnya kurang, sehingga fokusnya bisnisnya itu lebih ke arah sapi perah yang diperas sekarang habis-habisan untuk memenuhi kepentingan pribadinya salah satu anggota keluarga. Gitu ya. Jadi konflik kedua adalah konflik uang. Yang satu adalah minta uangnya disimpan dan diputar kembali ke dalam modal perusahaan. Yang satu merasa saya minta dibagikan harta karunnya sekarang. Itu konflik kepentingan keuangan. Ya, jadi bukan ego, bukan apa, tapi karena yang satu merasa uangnya ditahan. Itu namanya retain earnings ya, laba ditahan, diputar lagi masuk sebagai modal perusahaan. Which is good kalau saya invest perusahaan, kalau saya beli saham perusahaan TPK, saya cari perusahaan yang uangnya itu dikembalikan lagi menjadi modal perusahaan. Itu bagus Pak, Mas Ilham. Itu bagus banget. Karena uangnya digulung terus di perusahaan. Saham seperti ini itu sangat-sangat menggiurkan untuk naik, pasti naik ya, selama tidak ada kesalahan finansial, kesalahan manajemen yang fatal. Tapi kan ada beberapa orang yang bilang, nggak usah digulung lah, aku pengen sugih saiki gitu loh. Aku pengen kayak sekarang. Ini namanya konflik finansial. Jadi konflik kepentingan pribadi, ego, martabat, pengakuan. Kedua adalah konflik finansial. Yang ketiga adalah konflik politik. Konflik politik itu berarti apa? Dia merasa mau memiliki pengambilan keputusan yang dominan. Ya, jadi saya mau bisnis ini mayoritas saya yang kontrol, bukan kamu. Ya, itu konflik politik ya. Karena apa? Karena saya adalah anak tertua. Jadi sebetulnya bukan masalahnya egonya saja, tapi masalah status. Gitu ya. Saya ingin jadi orang yang paling dominan mengambil keputusan di perusahaan ini. Ya, kamu boleh ambil uangnya atau kamu boleh dapat bagiannya, tapi saya yang harus jadi orang yang ambil keputusan. Jadi politik ya, politik itu kan pemegang policy ya, pengambil dan pembuat policy ya, itu dia mau menjadi orang yang powerful di situ. Ya, nah jadi tiga kepentingan ego, kepentingan finansial, kepentingan politik. Jadi tiga ini satu rumpun, tiga serumpun, Mas Ilham. Oke, baik. Ya, tiga serumpun ini. Nah, yang selalu kita tahu ya, mungkin saya sih biasanya bisnis keluarga itu yang jadi menduduki posisi tertinggi itu adalah orang yang paling tua gitu. Rata-rata begitu sih. Ya. Dan biasanya juga kalau misalnya kayak bisnis turun-temurun nih, biasanya memang anak pertama yang biasanya melanjutkan itu. Tapi kan belum tentu juga ya. Kapasitasnya kan harus kita lihat juga. Kemudian apakah hak anak kedua, ketiga tidak berhak untuk ikut dalam itu atau bagaimana? Mungkin ini bagaimana Coach Samfri menanggapi tentang hal ini? Betul. Jadi kalau kita melihat setelah kita buat bisnis goalnya mau kemana, lifestyle bisnis kita tentukan, dan natur dan culture bisnisnya kita setting, kemudian kita bergerak menuju ke kompetensi. Ya, people kompetensi. Siapa yang paling kompeten untuk menjadi pemimpin? Dengan gaya memimpin yang akan selaras align dengan bisnis lifestyle itu, dan siapa yang harusnya mensupport. Dan dua-dua tidak ada gini ya. Ini dengan segala ngomongnya supaya sopan gimana. Jadi karena terlalu banyak universitas sekarang yang mengedepankan entrepreneurial atau entrepreneurship, ya, semua pembicara bicara bahwa Indonesia ini harus punya pengusaha lebih banyak daripada pekerja. Semua motivator bilang jangan jadi ikan besar, bos kecil di dalam perusahaan besar,
jadilah bos besar di perusahaan kecil, ya. Semua orang bilang daripada jadi anak buah mendingan jadi bos. Ini ngaco semua, Mas Ilham. Ini ngawur semua ya. Jadi saya gini loh, saya peduli dengan kehidupan entrepreneurial. Jadi harus memang negara itu bisa maju kalau entrepreneur atau kewirausahaan itu berkembang. Ya, minimal harus sekian persen. Itu silakan cari sendiri ya, jadi panjang pembahasannya ke sebelah ini. Karena Singapura sudah berapa persen, Malaysia berapa persen, Indonesia ketinggalan. Setuju saya. Tapi bahwa kemudian yang jadi pemimpin itu lebih hebat daripada yang dipimpin, ini ngawur. Karena kalau Anda jadi pemimpin, Anda memiliki tanggung jawab berat sekali dan Anda tidak boleh mundur. Sekali Anda jadi bos, tidak boleh mundur. Mau bisnis itu mau bangkrut, mau bisnis itu mau sakit, bisnis itu dalam kondisi yang tertekan, Anda harus bisa memimpin terus. Dan justru pemimpin yang diangkat itu yang paling rugi secara ego. Pemimpin kan secara status, ya politiknya menang, secara politik mungkin dia menang. Policy makernya dia bisa. Tapi secara ego dia harus ngalah. Dia secara nama dia harus tahu bahwa namanya dia akan dicoreng. Dia bisa tanggung jawab apa tidak. Dan ini adalah beratnya jadi pemimpin. Sedangkan jadi anak buah boleh mundur. Anak buah boleh resign. Ada nggak bos yang resign? Kan tidak ada loh. Yang ada adalah anak buah yang resign. Jadi kalau kita lihat, jadi bos, itu harga yang mesti dibayar itu mahal. Jadi atasan, jadi pemimpin itu mahal. Jadi ini kembali ke bisnis keluarga. Tidak semua anak yang nomor satu itu siap untuk dibebankan tanggung jawab. Sekali kamu pegang ini, tidak boleh mundur, hidupmu mengabdi ke bisnis selamanya. Jadi kita mengabdi ke bisnis itu bukan berarti kita kemudian jadi budaknya bisnis, bukan. Maksudnya mengabdi ke goal bisnis kita, ke visi bisnisnya, ke lifestyle bisnisnya. Akhirnya lifestyle pemimpinnya harus mengikuti lifestyle bisnisnya, harus ngikutin. Karena yang penting sekarang bisnisnya. Nah, kalau anak kandung yang pertama tidak mampu melakukan itu, maka ini harus diberikan kepada anak kandung yang kedua, atau yang ketiga, atau sepupunya, atau istrinya, atau suaminya. Tidak ada masalah. Yang penting harus ada orang yang mengambil tampuk beban ini. Sekali diambil, nggak boleh mundur. Coach ngomong gini ngawur. Ada toh pemimpin yang tiba-tiba ganti pemimpin, kemudian dulu bosnya adiknya, sekarang kakaknya yang dikasih bosnya. Ini yang saya bilang hati-hati guys ya, karena yang namanya leader itu once you are a leader tidak boleh mundur. Yakin apa enggak gitu ya. Jadi karena saya bilang sama teman-teman saya yang tanya sama saya, bro, kamu kan coach gitu. Gimana ini kalau saya keluarga punya konflik seperti ini? Siapa yang mau ngambil risiko untuk menanggung seperti ini? Termasuk waktu yang paling banyak tersita, termasuk pikirannya capek, termasuk yang paling besar kemungkinan akan dapat masalah kalau bisnisnya jatuh. Siapa yang mengambil masalah ini? Dan ketika saya ambil perspektif dalam kacamata masalah, tiba-tiba mereka sadar, oh iya, nggak enak ya jadi pemimpin. Oh iya, emang enak doang? Enggak, memang ada enaknya, tapi banyak nggak enaknya. Nah, jadi tidak harus orang yang pertama, anak pertama atau tua, anak yang sulung menjadi pemimpin dilihat dari is he or she competent enough untuk memanggul beban dan membuat visi, misi, culture, itu bebannya pemimpin. Training, rekrutmen untuk mendelegasikan, bikin sistem yang fair, itu tanggung jawabnya pemimpin. Memastikan ada benefit, ada uang, ada profit, tanggung jawabnya pemimpin. Ya, mengembangkan pasar, mengembangkan potensi anak buahnya, kemudian menambah anak buah atau menanggung kehidupan banyak anak buah di bawahnya, itu tanggung jawab pemimpin. Brand, tanggung jawab pemimpin. Ini saya bisa lama ngomongnya ini, banyak sekali tanggung jawab pemimpin. Dan itu nggak enak, itu nggak enak. Ya, jadi jangan pusingin siapa yang memimpin, pusingkan atau pikirkan dulu bisnisnya mau dibawa kemana, cari orang yang paling kompeten dan mau rela untuk dibebani sebagai tanggung jawab pemimpin. Oke, tapi intinya dalam bisnis keluarga, anak nomor satu tidak harus selalu dijadikan untuk memimpin usaha ini, karena masih harus dilihat dulu kompetensinya gitu ya Coach ya? Kompetensinya ya. Dan dengan demikian bahwa untuk anak-anak yang nomor 2, 3 dan seterusnya sebenarnya berhak untuk bisa jadi itu. Dan sebenarnya yang perlu diyakinkan agar anak nomor satu ini menerima dan
legowo, kan agak susah nih. Legowo itu susah loh, meskipun dalam arti kelihatan di luar begitu ya, tapi dalamnya masih dongkol misalnya. Gitu gimana ya Gus? Ya, oke. Sikat aja sebelum break ya. Jadi break dulu ya. Ya, sampai lupa ya. Saya lihat jamnya harus break dulu. Oke, break dulu silakan. Break dulu ya. Nanti kita nanti dijawab setelah break berikut ini. Baik. Sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini, tetap di Suara Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah dan punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami, pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh, ya mesti to Lemul. Rokok ilegal ini merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500.225 1.500.225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Kita kembali ke Bisnis Talk pagi hari ini tentang family business bersama Coach Samfri Rusli. Silakan Coach Samfri. Yes, jadi tadi pertanyaannya kan kalau ada yang nggak terima ya, Mas Ilham ya. Nggak terima ya diajak gelut aja Mas. Bercanda. Oke, nggak terima gimana ya? Jadi, diajak ngopi ya. Diajak ngopi ya. Kan tadi ada 3 ya konflik ya. Satu adalah konflik ego, konflik finansial, konflik politik. Ya, konflik politik itu siapa yang harus diutamakan, siapa yang harus dianggap hebat dan segala macam. Konflik ego itu lebih minta dianggap diakui ya. Sumbangsinya saya ingin dapat bagian yang lebih sesuai dengan saya. Sebetulnya gini, kalau kita ada konflik di bisnis, ada 3 cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah musyawarah, duduk ya. Duduk, lihat sebetulnya apa sih yang kita perdebatkan. Apakah ini masalah egonya, apakah masalah uangnya, atau masalah minta memenang ya politik. Nah, apa kedua ya? Pertama adalah musyawarah. 3 itu mana dulu yang mau diberesin. Yang pertama. Yang kedua adalah cari orang lain untuk menjadi penengah yang nggak ada hubungan dengan bisnis. Jangan cari orang lain yang masih ada hubungan dengan bisnis, misalkan suaminya, istrinya, ponakannya, sepupunya yang juga dapat kecipratan uang di bisnis itu. Ini nanti akan jadi masalah. Misalkan suami sama suami, kakak beradik, laki ini berantem, istrinya ikut-ikut menengahi. Ya, dua-dua malah berantem, istri sama istri ya, ipar sama ipar malah berantem. Ya. Yang kedua, cari yang tidak ada hubungan yang netral. Yang ketiga adalah harus bikin planning.
Jadi saya bilang bahwa planning itu adalah yang paling menarik untuk dilakukan bersama-sama, sehingga dari sana kelihatan sebetulnya planningnya ini mengarah kemana, siapa yang harusnya menjadi orang yang mengeksekusi planning ini. Ketika planning itu dibuat, kelihatan kok kerjaannya nggak enak itu apa. Jadi planning itu jangan cuma bilang, saya mau mendapatkan, kita punya rencana mendapatkan omset sekian miliar, sekian puluh juta, sekian ratus juta dalam sekian bulan. Itu bukan planning, itu mah ngarep, ya, itu ngarep doang. Planning itu menjelaskan how-nya, what responsible-nya, why ini dilakukan, dan apa konsekuensinya jika tidak dilakukan. Nah, ketika dilakukan seperti ini, maka akan di-breakdown-kan apa saja yang nggak enak. Sehingga kalau ada konflik, ada yang nggak sepakat, kita kembali ke planning. Nah, planningnya seperti ini. Nah, jadi kalau diambil 3 tadi ya, 1 adalah musyawarah, 2 cari orang yang netral, 3 adalah planning. Kalau diambil dari 3 ini, mana yang paling sering terjadi? Konflik terjadi karena there is no plan. Tidak ada planning di dalam bisnis. Yang ada adalah do. Kerja. Work. There is no plan. Nah, ketika orang sudah capek, bersusah payah, kemudian tidak diakui, muncul konflik ego. Ketika orang bersusah payah, kemudian dia merasa dia mau mendapatkan haknya, sekarang dia mendapatkan uang lebih banyak, muncul konflik keuangan. Ketika dia sudah bekerja keras, sudah berpeluh blood, sweat, and tears, ya, berdarah, berkeringat, berair mata, dia juga ingin mendapatkan wewenang untuk mengatur sendiri. Kenapa kok saya ngikuti aturan, mau saya buat aturan sendiri deh. Jadi, nah, 3 inilah yang kemudian akibatnya karena tidak ada planning. Gitu ya. Jadi kalau nggak terima, ya musyawarah lah, yang ngajak kopi-kopi lah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah cari pendapat orang lain. Kalau dari 3 ini yang paling bagus planning, 3 ini yang paling bagus planning, yang lebih bagus kedua atau nomor 2-nya adalah musyawarah, yang terakhir baru yang ketiga pakai orang luar. Kenapa? Karena pakai orang luar ini biasanya 1, ada konsekuensi finansial. Misalkan saya diundang, ya pasti harus dibayar, gitu ya. Nah, kalau memang ada budgetnya silakan. Kalau nggak ada budgetnya, ini masalah lagi nanti. Ngapain bayar orang, gitu ya. Jadi ini malah ribut di dalam ribut lagi. Ya. Kedua, ya biasanya gitu. Kedua adalah masalahnya kalau kita mengundang orang luarnya harus dibukakan rahasia perusahaan. Siap nggak dengan menceritakan apa adanya perusahaannya. Nah, ini biasanya beberapa orang nggak mau. Ya, jadi silakan musyawarah, planning dulu, musyawarah, atau yang ketiga, oke lah kita panggil orang luar untuk menengahi. Gitu, Mas. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan, nanti bisa dijawab singkat-singkat saja. Ya. Yang pertama ini dari Xavier melalui Instagram. Coach, adakah saran untuk pengelolaan SDM yang selalu cenderung untuk memperkerjakan orang terdekat terlebih dahulu dalam bisnis keluarga? Kemudian yang kedua dari Tanu Waru, Coach, ketika bisnis keluarga sudah berpindah generasi, bagaimana memberikan pengertian kepada keluarga terkait pengubahan besar terhadap keuangan pada perusahaan? Oke, dua-dua dulu. Ya, dari yang pertama saya paham, yang kedua ini tolong diulangi lagi, saya kurang paham. Yang pertama dulu ya, cepat terjadi. Ya, apa yang menjadi apa tadi yang pertama? Yang pertama itu tentang kenapa bisnis keluarga itu selalu mengutamakan orang dekat dulu gitu. Ini problem dari trust ya. Jadi masalah dari sebuah kepercayaan itu adalah merasa kalau saya percaya dengan Mas Ilham, otomatis Mas Ilham kompeten. Kalau Mas Ilham percaya dengan saya dianggap kompeten. Jadi ini adalah masalah dengan sebuah trust. Trust itu harus di-verify. Jadi kalau saya mau orang dekat saya yang bekerja untuk saya, maka saya harus memverify kompetensinya. Ingat, kompetensi harus dicek dulu. Percaya, udahlah, nggak penting kompeten, yang penting dia nggak nyolong uang. Masalahnya satu, kadang-kadang nyolong uang itu bisa lebih murah dibandingkan orang yang nggak nyolong uang tapi bikin masalah. Ini kadang saya ngomong gini kan tidak disukai ya. Kok sini kok orang gila ya. Orang nyolong uang kok diampuni. Saya bukan endorse atau memperkuat konsep maling tidak apa-apa. Tidak boleh maling mesti tangkap. Tapi nyolong uang ini kadang lebih murah harganya dan lebih jelas berapa yang dicolong dibandingkan orang yang tidak kompeten membuat masalah berkali-kali sehingga akhirnya nggak jelas berapa kerugian yang ditimbulkan oleh orang yang nggak kompeten. Bikin salah, bikin polisi yang keliru, bikin keputusan yang salah. Apalagi kalau dia orang tangan kanan ya,
buat kisruh di perusahaan, akhirnya anak buah yang kompeten malah resign karena nggak tahan dengan dia. Ini mahalnya luar biasa. Iya. Jika disuruh milih, mending pilih yang tadi, yang nyolong-nyolong tadi ya, Coach. Iya kan? Daripada milih yang nyolong gitu ya. Lebih baik milih yang kompeten, kemudian dikontrol supaya nggak nyolong gitu loh. Ya, lebih baik milih yang kompeten. Jadi kalau dibilang, Coach, bagaimana milihnya? Ya lebih baik milih yang kompeten dan dikontrol supaya nggak nyolong. Daripada yang tidak perlu dikontrol karena pasti nggak nyolong, tapi tidak kompeten. Nah, itu jawaban komplitnya, Mas Ilham. Ya? Oke. Yang kedua, tadi tulangi saya. Yang kedua itu ini ada bisnis keluarga yang mau berpindah generasi. Nah, bagaimana memberikan pengertian pada keluarga mungkin next generasi berikutnya itu agar dalam hal keuangan dan sebagainya itu clear semuanya gitu. Ya, ini sebenarnya jawabannya agak panjang ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat untuk menjadi clear, ya kita mesti punya planning. Ya, kemudian kita mesti punya monitoring, kontrol, dan data. Kita mesti reportnya jelas. Laporan keuangannya harus ada, pembacaan laporan keuangannya harus rutin oleh owner. Ini ya pertanyaan yang paling menarik. Saya tanya kepada beberapa owner, hey, bos, punya accounting? Punya lah, Coach. Minimal kalau nggak punya, ada pencatatannya. Adalah, gitu ya. Tentu ada yang lebih parah, nggak mencatat sama sekali. Pertanyaan saya, Anda baca laporan keuangannya berapa sering? Deng-deng. Waduh, ya saya cuma tahu laba ruginya sih, itu pun yang bacakan anak buah saya, tinggal telepon toh ke anak buah saya. Mas atau Mbak, bulan ini rugi berapa, untung berapa? Oh, untung ini, puji Tuhan, alhamdulillah, gitu kan. Rugi ini, waduh kok rugi ya, coba minting-minting, kenapa kok rugi? Itu bukan baca laporan keuangan, itu membaca laba rugi namanya. Membaca laba rugi. Baca laporan keuangan itu adalah harus waktu yang tepat, waktu yang khusus untuk menganalisa rasio antara aset, rasio antara liability, tanggung jawab, rasio antara cash flow kita dengan produk kita, rasio produk mana yang kita laku, mana yang kita stok, itu harus ada rasionya. Dibaca sehingga itu menjadi sebuah kepentingan atau kebiasaan baik. Ya lifestyle-nya dapat. Ya, jadi harus ada laporan keuangan, harus ada kebiasaan baca laporan keuangan, dan harus punya planning. Itu jawabannya, Mas Ilham. Oke. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ini agak beda pertanyaannya dari Mega yang ada di Surabaya. Mega ini punya usaha jual souvenir gitu kan. Kemudian ingin bekerjasama dengan temannya dan diberi modal hanya 5% saja gitu temannya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara pembagian dalam hal keuntungan dari usaha ini, dan mungkin jika ada konflik-konflik bagaimana cara meminimalisirnya gitu. Saya mau tanya dulu ya. Ini mohon dijawab. Nanti kalau nggak cukup waktunya ya udah jangan jawab. Tapi saya tanya, sudah ada konflik atau belum ada konflik? Itu yang pertama. Ya, kalau belum ada konflik, berarti cepat-cepat buat planning dan cepat-cepat beritahu apa yang mesti kita lakukan. Apa hal-hal yang kita perlu lakukan, yang nggak enaknya di mana? Ya, kamu mesti kerja sekian jam, kamu mesti kerja melakukan ini kan. Jadi dapat profit sharing 5% kalau nggak salah ya, dapat profit sharing 5%. Tanggung jawab itu kan manisnya. Ya, sebelum konflik ada, cepat-cepat tuliskan, jelentrehkan hal-hal apa yang mereka mesti lakukan, dan biasanya nggak enak. Lakukan ini, lakukan ini. Nah, kalau sudah sepakat hitam di atas putih, kemungkinan besar nggak konflik. Tapi kalau nggak diomongkan, dibatin saja, sakjane ngerti dewek, oh ya kerja ngono ya keliru toh mesti ini. Nah, itu rentan konflik. Ya. Jadi tertulis saja nggak masalah ya, Coach ya, harus tertulis ya. Ya, itu kalau sudah kalau belum ada konflik. Kalau sudah ada konflik, ya harus cepat-cepat kita luruskan konfliknya di mana. Karena tadi saya nggak tahu ya, karena itu mungkin pencegahan. Jawabannya adalah segera ditulis, jangan dibatin. Ya, masalah konflik itu muncul kalau orang itu mulai ngerasan-ngerasan. Ini sakjane ini Mas Dodi ini kerja keliru. Oh, orang rumongso sih keliru kok diulangi terus ke piye itu kepribun. Nah, ini masalah ini. Nah, Mas Dodinya enggak merasa salah. Iya. Lah, ribet ya. Jadi jangan dibatin. Gitu, Mas Ilham. Oke, baik. Yang terakhir, Coach, ada apa yang ingin disampaikan? Monggo, silakan. Ya, jadi teman-teman, bisnis keluarga ini kan sangat kuat sekali di Indonesia, 95% lebih bisnis keluarga ya. Jadi jangan terlalu pusingin dulu tentang apa yang benar, siapa yang salah, siapa yang senior, siapa yang junior ya.
siapa yang paling pintar, siapa yang kurang pintar gitu ya. Fokus dulu ke bisnis plan ya, fokus dulu ke lifestyle bisnis yang kita mau bentuk. Baru kita semuanya mengabdi ke bisnisnya. Ya, sehingga bisnisnya itu jadi aset, kemudian aset ini akan menopang gaya hidup kita secara finansial. Jadi aset itu diutamakan dulu sampai jadi, sampai pepek. Setelah jadi baru kita nikmati seumur hidup. Gitu yang benar. Jadi jangan rebutan dulu untuk uang kecil, fokus dulu untuk membangun aset. Ya, semoga bermanfaat 1 jam ini. Kadang-kadang itu yang tidak disadari sebenarnya ya. Belum ada ini tapi udah pikirannya udah ada untung padahal belum jalan aja belum gitu. Oke. Kalimat yang saya suka ini saya sudah lama nggak ngomong tapi saya ulangi baru ingat lagi ya. Kalau orang bikin rumahnya belum jadi sudah rebutan kamar. Saya mau hidup di kamar A, kamar B. Rumahnya durung dadi, Bos. Iki sik lemah kabeh baru tanam pondasi. Kok rebutan kamar? Bangun dulu, baru kemudian kita tentukan siapa yang mendapatkan. Bangun dulu lah, ya dibangun dulu. Semuanya mengabdi membangun rumah, baru nanti kita atur siapa yang mendapatkan apa. Sudah, semoga bermanfaat ya. Saya mau pamit teman-teman, sukses selalu. See you, bye-bye. Oke, terima kasih untuk semuanya. Coach Humphrey Rusli ya baru saja memberikan paparan pada kita tentang family business, business game with family ya.